Halo semuanya, pada kesempatan kali ini di Ansugi in Training kita akan bahas tentang saham. Ya, ini adalah kali ketiga saya membahas tentang saham di playlist yang satu ini. Dan ini adalah part terakhir. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan gambaran penuh mengenai saham itu apa, jangan lupa untuk cek 2 video sebelumnya. Ya, jadi ada 3 aspek tambahan tentang saham ya, terutama aspek hukum yang akan saya tambahkan hari ini. Yang pertama, saham itu berdasarkan pasal 60 Undang-Undang PT itu merupakan benda bergerak. Karena dia merupakan benda bergerak, maka berdasarkan pasal 1977 Undang-Undang Hukum Perdata ya, BW, saham ini dengan kita memiliki saham ya, possession itu merupakan proof of perfect ownership, ya, perfect title. Jadi dengan kita namanya tercatat di sana, saham ini diakui milik kita, maka itu sudah bukti yang sempurna bahwa kita punya saham. Jadi kita dapat menikmati hak-hak yang dimunculkan oleh saham seperti memberi suara, menerima hasil dividen, menerima hasil likuidasi, ya, lalu juga untuk mengalihkan dan mengagunkan. Nah, itu yang merupakan tambahan di episode kali ini. Jadi saham dapat diagunkan, tapi juga harus melalui beberapa syarat. Karena benda bergerak saham ini sedikit berbeda ya. Meskipun dia benda bergerak, dia bukan sama seperti contohnya cangkir ini. Ya, kalau cangkir ini ketika dia berada di tangan saya, maka ini secara hukum merupakan proof of perfect title, ya, bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa saya adalah pemilik cangkir ini. Tapi kalau saham itu kan apa ya? Dia juga ada elemen benda tidak bergeraknya, dimana kalau misalnya sertifikat tanah, kapal, itu kan yang namanya tercatat di instansi di mana dia bernaung. Contohnya kalau tanah ya di BPN. Nah, saham ini seakan-akan mirip sama tanah, di mana ownership-nya itu bukan karena kita pegang lembarnya di tangan, itu enggak. Nah, tapi karena nama kita tercatat. Tapi karena Undang-Undang PT sudah menentukan di pasal 60 ya ayat 1 itu bahwa saham merupakan benda bergerak, ya maka cara kita memperlakukan barang ini secara hukum ya harus mengikuti barang bergerak. Jadi jaminannya satu, yaitu harus ikut undang-undang fidusia, ya, bukan dikasih HT seperti tanah itu, bukan, nggak ngikut undang-undang hak tanggungan, tapi ikut undang-undang fidusia. Lalu jangan lupa juga kita harus ikut prosedurnya hukum PT, yakni apa? Wajib dicatatkan dalam daftar pemegang saham. Jadi kita harus notif ke direkturnya untuk mencatatkan saham kita ini diagunkan. Lalu yang terakhir, apakah saham yang diagunkan ini artinya suaranya juga ikut berpindah? Tidak. Ya. Sama seperti kalau kita mengagunkan mobil. Mobilnya kan kita boleh pakai. Ya. Yang kita nggak boleh adalah jual tanpa seizin kepada siapa kita mengagunkan mobil tersebut. Ya, mobil nyicil di bank, tapi kita jual ke pihak lain. Nah, itu kan pidana ya. Nah, sama. Hal ini berlaku juga terhadap saham. Hak suaranya, hak menerima dividen, hak untuk memutuskan apapun ketika ada likuidasi dan lain-lain, itu tetap melekat pada ownernya. Ditambah lagi di Undang-Undang PT juga ditegaskan bahwa pengalihan hak dari saham itu harus seizin RUPS, ya, RUPS. Pengalihan kepemilikan beserta haknya itu harus izin RUPS. Kan nggak fair dong, masa kita jaminkan saham ini ke orang lain, tiba-tiba pada saat RUPS semua pemegang saham lain expect ya, berharap kita yang datang, tapi yang datang ternyata orang lain. Nah, itu nggak bisa. Jadi meskipun kalau kita agunkan itu nggak perlu RUPS, ya langsung aja kita beritahu kepada direktur. Tapi hak-haknya semuanya ya ada di kita. Direktur atau PT taunya kalau misalnya RUPS ya harus undang kita.
Kalau bagi dividen, transfer ke rekening kita. Nanti masalah kalau kita dengan kepada siapa kita mengagunkan itu ada janji bagi hasil mengenai dividennya, itu dapat diatur lain. Atau kita bersuara itu sebenarnya dari suara-suara bisikan si orang yang kepadanya kita mengagunkan, itu lain cerita. Tapi secara hukum yang punya hak untuk bersuara, menerima dividen dan lain-lain tetap di kitanya selaku pemegang saham. Nah, selain itu ada hak apa lagi yang dimiliki oleh pemegang saham? Ini masuk aspek kedua, yakni hak untuk menggugat. Itu ada di pasal 65 Undang-Undang PT. Ya, jadi kalau untuk menggugat atas nama PT itu namanya hak derivatif. Ya, kalau itu kita disyaratkan satu atau lebih pemegang saham yang secara komposisi itu punya 10%, ya 1/10 minimal kepemilikan atas PT. Nah, itu kita bisa menggugat direksi atau komisaris atas nama perseroan. Jadi penggugatnya adalah perseroan, nanti yang digugat adalah direksi dan dewan komisaris atau ya. Nah, atau mungkin pihak ketiga lainnya. Kita derivatif, kita mengambil dari derive the rights from the PT 100%, kita karena mewakili 10%, kita punya hak untuk mewakili PT menggugat pihak-pihak yang kita rasa merugikan kepentingan perseroan. Itu lain lagi tapi. Untuk kali ini benar-benar tentang gugatan mengenai hak-hak pemegang sahamnya kita pribadi, bukan hak-haknya PT. Ya, jadi kita tidak derive power dari PT, tapi from ourselves sebagai pemegang saham, kita ini merasa dirugikan atas keputusan-keputusan dalam RUPS misalnya, atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh perseroan. Nah, untuk menggugat ini, legal standingnya sebenarnya gampang-gampang susah. Ya, karena gampangnya apa? Satu, kita nggak perlu punya 10%. Satu lembar saham saja punya kekuatan untuk menggugat perseroan. Nah, itu gampangnya. Dan kedua, gampangnya juga syarat untuk menggugat atau landasannya itu sangat mudah. Ya, kita menganggap ada PT itu melakukan tindakan yang tidak adil, unfair. Atau tidak wajar, unreasonable, tanpa ada penjelasan. Cuman itu aja syaratnya. Kita punya satu lembar saham dan juga kita punya alasan yang cukup kuat bahwa PT ini telah mengambil keputusan yang unjust atau unreasonable. Ya, unfair atau unreasonable. Cukup itu aja. Tapi sulitnya di mana, Pak? Sulitnya itu terletak pada pembuktian. Karena unfair, ya, unreasonable itu kan kata-kata yang sangat luas maknanya. Dalam bahasa Jawanya itu gelambiar gitu ya, gak jelas. Ini semua bisa dianggap gak adil, semua bisa dianggap gak unreasonable atau gak reasonable. Ya, pasti beban pembuktian bahwa benar-benar PT ini melakukan tindakan yang tidak adil atau tidak beralasan itu ada atau terletak pada kita sebagai pemegang saham. Jadi kalau mau melakukan tindakan-tindakan seperti itu, ya tentunya dalam pilih lawyer harus hati-hati. Karena harus benar-benar dibuktikan. Ya, bisa dibuktikan secara jelas bahwa tindakannya PT itu nggak adilnya di mana, semena-menanya di mana, buktinya apa aja, plus atau ya bisa ditambahkan juga atau bisa salah satu, tidak beralasan. Tidak beralasan itu apa? Contoh ketika kita minta suatu keterangan, PT menolak untuk memberikan dengan berbagai alasan. Nah, itu bukti-bukti korespondensi seperti itu harus benar-benar ditata dengan baik. Kita juga ada lagi nangani kasus di Jakarta mengenai masalah seperti ini. Ya, jadi harus benar-benar teliti dalam menyusun argumen yang dilandaskan dengan dasar, ya, bukti yang jelas. Nah, itu hak kita. Kita juga petitumnya apa sekarang dalam hal kita mengajukan gugatan? Ya, kita bisa minta pengadilan agar memerintahkan kepada perseroan untuk either menghentikan tindakan itu atau memitigasi dampak kerugiannya terhadap kita sebagai pemegang saham. Jadi nanti
waktu kita merumuskan gugatan, jangan bicara keadilan secara umum. Ya, wah kalau contohnya gini, kalau secara umum itu, kalau PT begini terus akan merugikan masyarakat banyak, bla 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 bla. Nggak perlu jadi social justice warrior. Cukup bilang bahwa jika ini diteruskan, ya nanti di argumennya ya, maka saya akan tetap menderita kerugian sekian setiap bulan berjalannya operasional PT. Jadi dalam petitum kita minta pengadilan memerintahkan kepada perseroan untuk menghentikan tindakan ini dan memitigasi atau mengganti rugi kerugian-kerugian yang telah saya derita selama misalnya 13 bulan ke belakang. Nah, hal-hal seperti itu dapat kita mintakan dalam hal diajukannya gugatan. Ya. Lalu yang terakhir adalah mengenai hak pemegang saham untuk sahamnya dibeli kembali oleh perseroan. Nah, ini juga sedikit beda dengan yang sebelumnya kita bahas mengenai tata cara menjual saham kepada pemegang saham lainnya ya. Rights of first refusal, terus habis itu kita boleh jual ke third party yang nantinya ketika masuk pun harus di ACC juga oleh RUPS ya, pemegang saham lainnya. Nah, ini beda karena hak yang ini itu adalah hak agar saham kita dibeli kembali oleh perseroan. Nah, dalam hal apa aja? Ya, dalam hal kita memang ya mau jual, merasa ini nggak fair atau mungkin nggak ada alasan sama sekali, kita mau maksa jual juga bisa. Tapi ada syaratnya atau ada batasannya lebih tepatnya, bukan syarat. Ya kalau syarat kan kalau ini nggak dilakukan nggak bisa jual. Ini bukan syarat, tapi batasan. Batasannya apa Pak? Batasannya adalah nominal rupiahnya yang dikeluarkan oleh PT ke kita untuk membeli saham kita itu tidak boleh melebihi dari 10%. Nah, 10% apa Pak? 10% dari modal yang ditempatkan. Alias modal yang dulunya kita pernah setor. Nah, ini memang jadi polemik. Polemiknya apa Pak? Kalau kita dulu, waktu mulanya ini humble beginning ya, setornya 100 juta, 100 juta, atau berapalah, orang-orang banyak, misalnya 5 orang lah, 500 juta. Ya. Lalu suatu hari perusahaan ini 5 tahun, 10 tahun kemudian valuasinya jadi 10 miliar. Atau bahkan lebih. Nah, ketika itu terjadi, ini gimana caranya PT ini cukup ya dapat mencapai batas maksimal itu? Kan nggak kerasa ya, dalam artian gini, kalau misalnya saham itu pada saat itu sahamnya kita 100 juta ya, lalu ketika 10 tahun kemudian valuasinya naik jadi 1 miliar, maka 10% dari modal tempatkan itu sudah nggak relevan. Karena awal berdirinya PT misalnya 5 orang kongsi, modalnya total 500 juta. Berarti kan yang di store 500 juta ya, berarti 10%-nya kan 50 juta nih yang boleh digunakan untuk buyback kita punya saham. Terus suatu hari nanti nilainya 10 miliar. Saham yang awalnya 100 juta itu cuma boleh dibeli separuh aja, misalnya kita cuma setor 100. Itu ketika kita setor di tahun ini cuma boleh dibeli separuhnya aja pakai uang PT. Karena 10% dari modal ditempatkan atau disetor, ini sama ya dalam hal ini angkanya. Itu kan cuma 50 juta. Sedangkan kita setor dari awal udah 100 juta. Boleh di buyback cuma separuh 50 juta. Nah, apa kata nanti ketika perusahaan divaluasi ulang ya, sahamnya kita 100 juta udah jadi 1M, tapi modal disetor karena ini 10%-nya itu dari modal disetor, ini masih stay. Artinya apa? Kalau kita mau mengenforce undang-undang ini, tentunya setoran ini harus diubah dulu. Harus ada penyesuaian ulang, harus ada setoran modal tambahan lagi. Nah, ini yang menurut saya klausul atau hak yang tidak masuk akal untuk dijalankan. Karena valuasinya akan selalu berubah-ubah. Ya, valuasi real PT sama modal store ditempatkan itu jauh banget pasti. Karena kita juga sering mengaudit perusahaan ya, mungkin total sudah ada 20 perusahaan yang kita audit. Ya, apa ya istilahnya?
kita ngelihat gitu anggaran dasarnya dulu modalnya seberapa. Itu biasanya buat bayar fee kita aja itu sama gitu. Tapi sekarang dengan mudahnya mereka pakai konsultan hukum, konsultan A, B, C, D, belum ongkos-ongkos yang lain, gaji karyawan udah berapa. Nah, angka atau menggunakan modal disetor dan ditempatkan sebagai patokan untuk buyback di kemudian hari, menurut saya ini tidak realistis. Tapi itu kan cita-cita hukum ya. Kenyataan hukumnya tetap sama kok. Syaratnya tetap 10% dari modal ditempatkan secara spesifik. Jadi ya itu yang harus kita pakai sebagai acuan kalau untuk buyback di kemudian hari. Nah lalu kalau misalnya ceritanya seperti tadi Pak, gimana dengan sisa sahamnya? Katakan nilainya tetap nih, ya baru masuk injek langsung minta keluar. Berarti dia habis masuk 100, kita habis masuk 100, dikembalikan 50. Ya dengan komposisi yang tadi. 50 jutanya kita jual kemana Pak? Nah 50 jutanya ya kita harus tawarkan ke pihak ketiga lainnya. Ini juga menimbulkan polemik juga menurut saya. Karena apa? Ketika kita tawarkan, itu kan pasti harus ke pemegang saham lain. Karena harus mereka juga punya hak untuk the right of first refusal, hak untuk menolak terlebih dahulu. Kita harus ditawarin dulu, kalau kita nggak mau baru lu boleh jual keluar. Ketika kita jual keluar, ada orang yang mau beli, itu harus disetujui oleh RUPS. Nah kalau ini ada pergolakan politik perusahaan yang memang mau orang ini tetap di sini tapi nggak ngapa-ngapain, nggak boleh ganti orang, dan RUPS tidak menyetujui jual beli ini, terus apa yang terjadi? Berarti kita harus gugat lagi dong, pakai pasal tadi, pasal 65. Ya, satu pemegang saham, satu lembar aja merasa dirugikan, boleh gugat. Karena perseroan tidak menyetujui rencana saya untuk jual saham. Saya tawarin nggak mau, dijual ke orang lain juga nggak ada yang boleh ambil. Nggak pernah setuju oleh RUPS. Nah ini gimana saya mencairkan hak likuidasi saya di mana? Nah ini merupakan polemik-polemik yang ada di hukum Indonesia, tapi ketentuannya sudah jelas mengatur sebatas sana. Nah mungkin bagi kalian yang lagi cari topik skripsi atau lain-lain, bisa mengacu pada ini. Dan juga bagi kalian yang mungkin pernah mempelajari hukum-hukum internasional, kalau ada perbedaan ya ketentuan, Pak kalau di Singapura misalnya kayak gini, kalau di Amerika kayak gini, feel free to let me know in the comment section below ya, atau DM saya di @michaelsugijanto. Oke, sampai situ aja pembicaraan hal ini tentang saham. Next topik kita akan bahas tentang rencana kerja tahunan dan laporan tahunan. Biasanya orang mikir, oh saya sudah kasih laporan keuangan ya direksi-direksi itu. Berarti saya sudah memberikan LT atau laporan tahunan, itu salah. Kenapa? Kita bahas di video selanjutnya.